Ada masa di mana kita merasa dunia terlalu cepat berputar. Berita buruk datang silih berganti, orang-orang berubah arah, dan ketenangan seakan jadi barang langka. Kita terseret oleh tuntutan, tekanan, dan perbandingan yang tiada henti. Di saat seperti itu, pikiran mulai retak, hati menjadi rapuh, dan tanpa sadar kita kehilangan diri sendiri di tengah kebisingan dunia. Namun di dalam setiap jiwa yang terluka, masih ada ruang kecil, yang tenang, tempat di mana kebijaksanaan lama berbisik lembut. Fokuslah pada apa yang bisa kau kendalikan. Itulah inti dari jalan Stoik. Filsafat yang tidak hanya mengajarkan logika, tapi juga kekuatan batin. Sebuah cara hidup yang mengajarkan kita untuk tidak berperang dengan dunia luar, melainkan berdamai dengan dunia dalam. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kau berhenti peduli pada hal-hal yang berada di luar kendalimu." Kalimat itu sederhana, tapi juga dalam seperti lautan. Ia bukan ajakan untuk menyerah, melainkan ajakan untuk memilih fokus yang bijak. Karena sebagian besar penderitaan manusia bukan datang dari kenyataan, tapi dari keinginan agar kenyataan berjalan sesuai kehendaknya. Kita sering ingin mengendalikan segalanya, orang lain, hasil, situasi, bahkan masa depan. Namun semakin kita mencoba menggenggam dunia, semakin dunia melepaskan diri dari tangan kita. Dan di sanalah rasa cemas, lelah, dan kecewa mulai tumbuh. Seorang Stoik belajar untuk berhenti melawan arah angin. Ia belajar menyesuaikan layar perahunya. Ia sadar ia tidak bisa mengatur badai, tapi ia bisa mengatur cara berlayar. Dan di dalam kesadaran itu lahir kekuatan yang paling sejati, ketahanan batin. Ketahanan batin bukan berarti tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak pernah marah. Justru sebaliknya, itu berarti mampu memandang semua emosi itu tanpa tenggelam di dalamnya. Mampu menatap kesedihan dan berkata, "Aku melihatmu, tapi aku tetap memilih tenang." Mampu merasakan sakit dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini merusak kedamaianku." Itulah yang membuat seorang Stoik tampak berbeda. Bukan karena ia tidak punya luka, tapi karena ia belajar berjalan dengan luka yang sudah ia terima. Ia tidak mengeluh kepada semesta, karena ia tahu hidup tidak diciptakan untuk memanjakan kita, tapi untuk menguatkan jiwa kita. Jadi jika hari ini hatimu sedang lelah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Biarkan kesunyian berbicara kepadamu, tanyakan perlahan, "Apa yang bisa aku kendalikan hari ini?" Lalu lepaskan semua yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang tenang, tapi hasil dari hati yang tenang di tengah dunia yang bising. Dan disitulah ketahanan batin yang sejati mulai tumbuh. Kadang manusia berpikir bahwa ketenangan adalah sesuatu yang bisa dicari di tempat baru, di pekerjaan baru, atau di dalam orang lain. Padahal ketenangan sejati tidak pernah ada di luar sana. Ia tinggal di dalam diri, menunggu untuk ditemukan kembali. Marcus Aurelius menulis, "Orang yang mencari ketenangan di luar dirinya seperti seseorang yang berjalan dalam badai, mencari tempat berlindung yang tak pernah ada." Kita sering lupa bahwa sumber kegelisahan bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kita menafsirkan dunia itu. Ketika seseorang berkata hal yang menyakitkan, yang melukai, bukan kata-katanya, tapi makna yang kita berikan pada kata itu. Ketika dunia tampak tidak adil, yang menimbulkan penderitaan bukan keadaannya, tapi perlawanan kita terhadap kenyataan. Seorang Stoik mengerti satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengatur arah layar. Dan disitulah seluruh kebijaksanaan hidup bermula. Kau akan menemui banyak hal yang tidak sesuai keinginanmu. Orang-orang akan bersikap kasar, keadaan akan mengecewakan, dan kadang semesta terasa seperti tidak berpihak. Namun di balik itu semua selalu ada ruang untuk memilih. Apakah kau akan bereaksi atau merespons dengan sadar? Bereaksi adalah naluri, merespon adalah kebijaksanaan. Ketika seseorang berbuat buruk padamu, kau bisa memilih untuk tidak menjadi cermin dari keburukannya. Kau tidak harus membalas, tidak harus menjelaskan, tidak harus membuktikan. Tugasmu hanyalah menjaga agar hatimu tidak ikut kotor oleh amarahnya. Epictetus pernah berkata, "Tidaklah penting apa yang orang lain lakukan kepadamu. Yang penting adalah apa yang kau lakukan terhadap apa yang mereka lakukan." Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya bisa mengubah hidup.
Karena ia memindahkan pusat kekuatan dari luar ke dalam, dari orang lain, kembali kepada dirimu sendiri. Ketahanan batin bukan berarti menjadi dingin, tapi menjadi sadar penuh bahwa tidak semua hal pantas untuk direspon dengan energi kita. Kau tidak bisa menghentikan orang lain untuk bersikap tidak adil, tapi kau bisa memilih untuk tetap adil. Kau tidak bisa menghentikan dunia untuk menjadi bising, tapi kau bisa memilih untuk menjaga kedamaian di dalam batinmu. Seorang stoik bukanlah orang yang tidak punya emosi. Ia manusia biasa yang juga merasakan kecewa, marah, sedih, dan takut. Namun bedanya ia tidak membiarkan emosi itu menguasai dirinya. Ia membiarkan emosi datang dan pergi, seperti ombak yang menghantam batu karang. Namun batu itu tetap berdiri tenang, tidak terbawa arus. Ketika hidup menjadi berat, seorang stoik tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi, "Untuk apa ini dikirimkan kepadaku?" Ia melihat setiap penderitaan sebagai latihan, setiap kehilangan sebagai guru, setiap luka sebagai jendela menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dan pelan-pelan hidup tidak lagi tampak seperti musuh, melainkan medan latihan bagi jiwanya. Teman-teman semua, banyak orang saat ini mengalami luka batin yang halus. Kecemasan tanpa sebab, rasa hampa, kehilangan arah. Mereka mencoba menutupi dengan hiburan, kesibukan, atau validasi dari luar. Padahal yang mereka butuhkan bukan pelarian, tapi keberanian untuk duduk dalam diam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Keheningan itu menakutkan bagi banyak orang, karena di sanalah mereka bertemu dengan diri mereka yang sebenarnya, diri yang rapuh, penuh ketakutan tapi juga penuh potensi untuk sembuh. Disitulah ajaran stoik hadir seperti pelita di tengah kegelapan. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi menawarkan jalan panjang menuju keteguhan batin. Jalan yang sunyi namun kokoh. Jalan yang mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang dari dunia yang sempurna, tapi dari hati yang mampu menerima dunia apa adanya. Dan mungkin, di titik tertentu nanti, kau akan menyadari bahwa tidak semua harus diperjuangkan. Tidak semua harus dibuktikan. Terkadang yang harus dilakukan hanyalah diam dan tersenyum pada hal-hal yang dulu membuatmu marah. Itulah tanda bahwa jiwamu sudah matang, bahwa badai sudah tak lagi mampu mengguncang pusat kesadaranmu. Kau mulai hidup bukan untuk melawan dunia, tapi untuk memahami alurnya. Disitulah ketahanan batin sejati lahir, dari penerimaan yang dalam, bukan dari penolakan yang keras. Di dunia modern, manusia semakin sibuk. Sibuk bekerja, sibuk membandingkan, sibuk mencari validasi yang tak pernah cukup. Namun di balik layar ponsel, di balik senyum yang dipaksakan, di media sosial banyak jiwa yang sebenarnya rapuh. Mereka tampak kuat, tapi di dalam hatinya ada pertempuran yang sunyi, antara logika dan perasaan, antara harapan dan kenyataan. Inilah zaman di mana pikiran jarang diam. Setiap detik kita dibombardir oleh informasi, komentar, dan tekanan untuk selalu tampil baik. Kita lupa bagaimana rasanya berhenti. Kita lupa bagaimana rasanya hanya ada, tanpa harus membuktikan apapun. Disinilah ajaran stoik terasa seperti oase bagi pikiran yang haus akan kedamaian. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang tampak sederhana tapi sangat dalam. Bedakan antara hal yang bisa kau kendalikan dan hal yang tidak. Epictetus menulis, "Beberapa hal tergantung pada kita dan beberapa tidak." Kalimat itu adalah pondasi seluruh filsafat stoik. Jika kita benar-benar memahami batas ini, separuh dari penderitaan manusia akan lenyap. Karena banyak dari kecemasan modern lahir dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Pendapat orang lain, hasil dari usaha, keadaan, bahkan masa depan. Kita menaruh harapan pada hal-hal di luar diri kita, dan ketika dunia tidak berjalan seperti yang kita mau, kita merasa hancur. Padahal yang sebenarnya hancur bukan dunia, tapi ekspektasi yang kita buat tentang dunia itu. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Kau memiliki kekuatan untuk menguasai pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari itu dan kau akan menemukan kekuatan." Kalimat itu seperti kunci untuk membuka pintu kebebasan batin. Selama kita masih mengikat ketenangan pada hal di luar diri, kita akan terus menjadi budak dari hal-hal itu. Tapi ketika kita mulai mengikat ketenangan pada sikap batin sendiri,
maka tak ada yang bisa benar-benar menyentuh kita. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menolak emosi, tapi untuk menyadari emosi itu tanpa diperbudak olehnya. Saat marah, sadari kemarahanmu. Saat takut, sadari ketakutanmu. Jangan menolak, tapi jangan pula tenggelam. Hanya dengan kesadaran penuh, kita bisa menjadi penguasa atas pikiran sendiri. Dan disitulah kesehatan mental sejati dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kebaikan selalu menyertai kita.